Lihat doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, sekali lagi dibuka halaman 16. Kita akan mempelajari sekaligus memahami tentang hal-hal yang bisa merusak wudhu kita. Kenapa ini yang saya tekankan dulu? Karena saya melihat ketika kalian wudhu, selesai wudhu kadang nggak ngerti bahwa wudhunya batal. Tidak harus di sekolah, tapi bisa jadi di rumah. Makanya penting untuk saya tekankan kembali dan anak-anak penting untuk memahami. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Pasal yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini adalah pasal tentang nawaqidul wudu, rusaknya atau batalnya wudu. Itu arba'atu asya'a, disebabkan karena 4 perkara. Artinya di luar yang 4 ini wudunya tidak batal. Ya. Jadi yang membatalkan wudu itu cuma 4. Selebihnya tidak membatalkan. Sehingga kamu tidak perlu nanya yang aneh-aneh yang di luar 4 ini. Atau mungkin kamu menjustis teman kamu di luar 4 perkara ini dengan mengatakan wudu batal. Makanya penting ini dipahami. Apa 4 perkara yang menyebabkan rusaknya wudu atau yang membatalkan wudu? Al-awwalu, yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu mencakup semuanya. Namanya sesuatu. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang dimaksud min qubulin, jalan depan, yaitu kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Jalan depan itu kalau laki-laki namanya zakar, ya. Kalau laki-laki namanya zakar, kalau perempuan namanya farji. Makanya saya sering guyon nih, mene-mene nek rabi duwe anak ojo angger dikai jeneng cara Arab. Sopo jenenge anakmu? Muhammad Farji. Kacau. Ya, mentang-mentang bahasa Arab. Enggak boleh ngawur. Makanya harus dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tanya fas'alu ahlaz zikri, tanya orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu.
anggur yang nasi penting dikai jeneng bahasa Arab nomor. Rugi ada Quran, siapa jenenge Muhammad Jahannam. Kan kacau, ya. Mentang-mentang Jahannam bolak-balik disebut nang Quran terus juga jenenge anak. Ya, itu makanya ngaji itu penting. Ngaji itu penting. Ya termasuk hal-hal yang menyangkut ubudiyah kita sehari-hari. Auduburin atau sesuatu yang keluar dari jalan belakang. Ya, apa jalan belakang itu? Loh, jalan belakang itu apa? Silik. Iya. Lu nggak apa-apa kan, yang penting bukan untuk hal yang kotor, ini kan ilmu kan? Ini ilmu. Wes, perhatikan semuanya. Bentuknya apa saja? Bentuknya rihin. Ya, bisa jadi dalam bentuk angin. Ngentut. Ngentut itu bau atau tidak bau? Sama saja. Berbunyi atau tidak berbunyi, ya. Kadang-kadang dot, kadang tus, kadang tes. Itu termasuk sesuatu yang keluar dari jalan belakang au ghairihi, atau sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Illal mani, kecuali mani. Perhatikan, serius, ragil ulang ngomong aja. Repot belum ini bisa komentar ngomong kok murid makhluk yuk, wes perhatikan. Illal mani, kalau mani itu tidak membatalkan wudu, tetapi sama saja dia membatalkan apa? Membatalkan apa? Membatalkan sucinya dari hadas besar. Dia batal habis mandi besar, kemudian keluar mani, ya memang wudunya tidak batal, tapi hadas apa? Kesucian dari hadas besar menjadi batal, maka wajib mandi. Wes, perhatikan. Nah, sesuatu itu apa saja, segala bentuk. Ini penting saya ceritakan, tidak sekedar air kencing, tidak sekedar BAB, ya. Tapi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Contoh, wes, semua tenang. Contoh, kamu habis wudu, kemudian main-main kelereng, tiba-tiba sampai ketelan, kelerengnya ketelan. Loh, apa mungkin? Mungkin saja, kelereng itu kan kecil, ya. Mungkin ketelan. Begitu habis nelen kelereng, perutnya sakit, akhirnya dia ke belakang. Ternyata begitu dia perutnya sakit ke belakang, maunya buang air besar, ternyata yang keluar cuma kelerengnya toh, nggak ada kotorannya. Bisa? Yang keluar cuma kelerengnya saja, tapi tetap keluarnya dari dubur, keluarnya dari jalan belakang. Walaupun yang keluar bentuknya kelereng, wudunya tetap batal. Ini yang dimaksud. Robi tidak usah pakai runtuh. Ya, perhatikan supaya kamu paham. Ya,
Jadi andaikan yang keluar kelereng saja itu tetap batal. Atau yang memungkinkan dan masuk akal menurut ukuran kamu. Ada orang yang kena penyakit apa? Kencing batu. Ya kan? Kencing batu. Terus sakit sekali. Akhirnya dia ke belakang maunya mengeluarkan air kencing. Ternyata yang keluar cuma batu tok kecil. Batal walaupun tidak keluar air kencingnya. Itu yang dimaksud sesuatu. Jadi segala sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang itu membatalkan wudu. Oke, silakan. Ya, ini penting, makanya saya tadi sebelum ngajar kamu, saya cari materi yang penting dulu, yang ini menyangkut kehidupan ubudiyah kita sehari-hari, supaya tidak salah. Ya, yang pertama. Kemudian asrani yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Apa maksudnya? Poin kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal itu karena apa? Karena tidur. Atau karena sebab-sebab yang lain kecuali tidurnya orang yang sedang duduk yang tetap berada di tempat duduknya. Wis. Laki-laki biasanya Jumatan, sing tekone dhisik ngrungokno khutbah jempolan. Sing tekone keri berarti jamaah sego bungkusan. Kan kok kari ku ngeras ke bungkusan kok. Ngono kok aja guyu, aja kok dhewe. Jam sulat tempat, Pak. Ya, wis. Nah, karena kamu datang awal. Wis, datangnya pertama, datangnya awal. Sementara kamu mungkin dalam keadaan capek. Akhirnya waktu mendengarkan khutbah ketiduran. Tidur itu menghilangkan ingatan. Wong tubuh itu kayak ngopo-ngopo. Bagaimana tidur dengan duduk itu? Tidur dengan duduk itu dianggap tidak membatalkan wudu kalau tidurnya tetap berada pada posisinya. Silo, ya sudah tetap silo seperti ini. Kalau kemudian ngomong baik, tenang ada makmur. Ngomong baik. Ya. Duduknya seperti ini dan tidak berubah. Ini walaupun tidur andekan tidur pulas sekalipun, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau kamu silo, kemudian tertidur, lantas sampai apa istilahnya jelungkup, kemudian pantatnya terangkat sedikit, nah itu batal wudunya. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau kamu mendengarkan khutbah sampai ketiduran, lalu kemudian posisi duduk kamu berubah, ya kan, boleh jadi begitu kan? Nah, seperti itu, maka wudunya batal. Kenapa? Karena pantatnya terangkat. Tapi kalau kamu tidur begini anteng terus, sampai khutbah mari harus sembahyang segini ya, hanya latihan mata itu. Ya, mau berproses buyar enggak tentang tahi. Tetap seperti ini. Akhirnya begitu kawan dibuka kabar.
nggak batal karena posisinya tetap seperti ini. Nah, bagaimana dengan duduk yang lain posisinya? Duduk yang memungkinkan keluarnya angin itu membatalkan wudhu. Kamu kalau duduk sila seperti ini, itu walaupun 2 jam, tidak akan keluar angin. Tidak akan keluar angin. Makanya ketika posisinya berubah, maka batal karena potensi untuk keluar angin itu ada. Lalu bagaimana lagi Pak? Posisi duduk seperti ini. Ya, siapa yang kalau ngerungokno khutbah belum boleh kayak gini? Ini kalau kamu sampai ketiduran, walaupun nggak guling, tetap seperti ini, batal. Kamu ngentuk atau nggak ngentuk tetap batal seperti ini. Kalau posisi duduknya seperti ini. Nah, makanya tadi saya katakan ini penting materi ini karena banyak di antara kita yang tidak ngerti. Ya, banyak yang tidak ngerti. Makanya kalau Jumatan pastikan duduknya tetap sila. Kalau terpaksa karena sesuatu akhirnya terangkat pantatnya pada saat tertidur itu, kamu jangan langsung sholat. Ya sholat itu gak sah karena wudhumu batal. Langsung ke belakang ambil air wudhu dulu. Ya, coba jujur kamu renungkan yang seperti ini, berapa kali kamu melakukan sholat yang diawali dengan mendengarkan khutbah, akhirnya batal wudhunya, tapi kamu tidak mengulang wudhu kamu, langsung sholat, ya kan? Ya. Ini hati-hati. Yes. Makanya pelajaran ini menjadi pelajaran yang sangat penting sekali. Jadi orang yang tertidur dalam keadaan duduk menetap di tempat duduknya, artinya pantatnya ini tetap berada di tanah atau di tempat duduknya dan tidak berubah, maka wudhunya tidak batal. Ya, tuh. Tapi kalau berubah, maka menjadi batal atau posisi duduknya itu pantatnya berpotensi, walaupun tidak keluar, berpotensi untuk mengeluarkan angin karena kan ngowos. Kalau sudah begini silo ini kan tidak bisa ngowos, kenapa? Tertutup, tidak akan keluar. Oke, itu yang kedua. Asal itu kemudian yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiroini ajnabi yaini min ghairi hailin. Ini juga sepele, tapi banyak yang tidak ngerti. Termasuk yang membatalkan wudhu itu apa? Bertemunya 2 kulit, laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa. Sama-sama dewasa itu artinya apa? Sama-sama sudah balik. Ya, kamu kan sudah balik semua. Ya, pasti jadi ini belum balik. Ya. Semuanya sudah balik. Tidak ada anak SMA yang belum balik. Anak SMK yang belum balik tidak ada. Ya, laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah dewasa dan bukan muhrim. Ya, bukan muhrim. Dan pertemuan kulit dengan kulit itu min ghairi hailin, tidak ada penyekat. Tidak ada penyekat. Kalau ada penyekatnya, seperti apa contohnya? Kain, maka wudhunya tidak batal. Jadi misalkan ada teman kamu perempuan rodok jahil, ya rodok jahil, apa jahil? Jahil langkung. Ya rodok jahil, tahu kamu habis wudhu lalu dijemur, tapi jemurnya gini,
Betul nggak? Enggak, kenapa? Karena ini disekat oleh kain. Tapi nasi jemok ini, ya lebih keplas. Ya, bayar toko jemok pipi. Ya, itu batal. Kalau langsung kulit dengan kulit. Wes. Penjelasan berikutnya, ini penting didengarkan. Walaupun tidak mungkin terjadi, artinya kemungkinannya sangat kecil. Apa contohnya? Kulit dengan kuku itu tidak membatalkan wudhu. Misalkan habis wudhu terus ono arek berdiri kalau kukunya ini, kukunya tidak lagi nih, kebetulan kukunya agak panjang terus dijumak kukunya, tapi tidak kena kulitnya, maka tidak membatalkan wudhu. Saya katakan ini tidak mungkin, kalaupun mungkin sangat kecil sekali, ya. Tapi ini penting dipahami bahwa yang batal itu kalau kulit dengan kulit, kulit dengan kuku tidak membatalkan, kulit dengan rambut tidak membatalkan, kulit dengan untu, ya tidak batal. Mari wudhu terus nyekel kulit. Tapi gak kena kulitnya, untune tak sing kena, ndak batal. Ya, tapi kok yang bumbu kayak ini, lapor nyekel untu itu, ada untune budale kandel bisa, kacau gitu ya. Atau megang rambut itu tidak batal. Jadi yang membatalkan itu persentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan, sama-sama kulitnya, kemudian sama-sama dewasanya, dan sama-sama bukan mahramnya. Nah kalau dengan saudara Pak, dengan saudara tidak apa-apa, dengan orang tua tidak apa-apa, dengan mbak tidak apa-apa, dengan mertua tidak apa-apa, dengan ponaan tidak apa-apa. Kalau dengan misanan nggak boleh, sepupu tetap batal. Suami istri batal. Kenapa? Karena suami istri kan dinikah. Yang disebut mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Istri itu kan dinikah, sehingga dia termasuk kalau bersentuhan kulit setelah wudhu, wudhunya batal. Yes ya, makanya saya bilang tadi ini dengerin yang betul. Yo ngomong kon double kok saya ini gak pakai ngereken. Besok waktu dewasa pasti akan ingat dengan keterangan saya. Ya. Kemudian yang keempat, Arabi masukubulil adami au halqati duburihi bibatnir roha. Ya, yang keempat, rungono, dengerin, menyentuh kemaluan anak cucu Adam, maksudnya kemaluan manusia, anak cucu Adam, ya, atau menepuk atau menyentuh duburnya, ya, dengan jari-jarinya ini. Jadi batnir roha itu perutnya jari-jari. Perhatikan, aja ngomong dewe, kon gak paham, ya, aja ngomong dewe. Ini masih gurunya itu ngaruh asal paham. Saya ini paham alhamdulillah. Ngomong tenangan. Wes. Yang dimaksud kemaluan anak Adam, kemaluan manusia itu satu kemaluan dirinya sendiri. Wene dhewe ketemu itu batal. Makanya kalau wudhu itu disunahkan tidak telanjang. Jadi kalau habis mandi, angguran dhisik,
tempongan anduk selalu wudu. Sehingga kalau seandainya selesai wudu, tanganmu gretel, itu tidak akan menyentuh kemaluan soal wis tempongan utawa sarungan. Ya. Karena menyentuh kemaluannya sendiri itu batal. Kalau menyentuhnya dengan ini perutnya jari yang dimaksud perutnya jari-jari itu sebelah sini. Tapi kalau menyentuh punggungnya jari-jari, ini tidak batal. Yang batal itu kalau menyentuh dengan perutnya jari-jari, bukan dengan punggungnya jari-jari. Baik punyanya sendiri, punyanya adiknya yang masih kecil. Ya. Jadi ini jalan ini, nanti saya ikut dulu nih. Pelakon lah, Yes, ya. Jadi seperti itu. Ya. Kita ada dong kereta. Ya. Jadi perhatikan. Jadi menyentuh baik anak kecil, anak bayi atau dewasa itu sama. Karena walaupun masih bayi, tetap bayi ada. Tetap anak cucunya Nabi ada, tetap manusia. Jadi misalkan mari wudu, mari mono, adikmu terus ibumu ngomong, kailah, adikku jawab no. Ya, adik itu enggakmu. Ya, dikono nyewoi, adik kamu cewoi, nyewa aneh, ambek tangan gini. Maka wudumu batal. Walaupun itu anak kecil, anak bayi misalnya. Ya. Siap. Kok ngomong dulu. Provokator lagi ini loh. Iya. Dengarkan. Jadi yang membatalkan wudhu ini cuma 4 ini. Di luar 4 ini wudhunya nggak batal. Bolak-balik ono arek takok. Bolak-balik. Mari wudhu mangan Pak batal nggak batal entek no 5 piring. Hanya dia beteng katut. Habis wudhu minum dah apa? Ya. Habis wudhu makan boleh. Tapi ono tapi nih. Jadi kalau habis makan, habis wudhu kamu makan boleh, habis wudhu minum boleh. Tapi kalau kamu setelah wudhu lalu makan atau minum yang ada rasanya, maka kalau mau sholat tidak perlu wudhu lagi, nggak batal. Tapi harus berkumur, pastikan giginya tidak ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Pastikan di mulutnya tidak ada sisa-sisa rasa dari minum. Ya, mari minum manis-manis langsung Allahu Akbar. Wah, iku. Akhirnya ngelep wudu kerasa legi batal. Ya, begitu sholat ngelep itu kerasa legi batal. Atau habis makan haji selilitnya gak dijubur bareng tengah-tengah bayang bismillahirrahmanirrahim, selilin itu mau muncul dewi terus dilek batal. Yuk ngelep selilin kalau ngelep neker ya. Jadi makanya habis wudu makan itu tidak batal. Saya ulang, habis wudu makan tidak batal karena makan tidak membatalkan wudu. Habis makan minum juga tidak batal karena minum itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mau sholat pastikan sisa rasanya, sisa makanannya tidak ada di dalam mulut
dengan cara apa? Kalau makanan yo diambil dengan tusuk gigi, kalau minuman ya dikumurin dengan air, ya, sehingga rasanya hilang. Ini anak-anak sekalian yang saya sampaikan hari ini merupakan pengulangan tetapi penting untuk kalian. Dan seperti yang pernah saya katakan, kalau memang ada waktu kosong karena ustadznya berhalangan, nanti tetap saya isi supaya apa? Supaya kamu lebih paham, supaya kamu lebih jelas. Ya, ada pertanyaan? Kalau sendawa, nah ini cerdas ini. Boten doa. Boten gelegean itu, kalau gelegean hanya keluar angin saja tidak batal. Tapi gelegean lalu kemudian sambil mengeluarkan sesuatu yang berasa, ya, maka sholatnya batal, tapi wudhunya tidak batal. Paham ya? Wudhunya tidak batal. Tapi kalau tengah-tengah sholat gelegean yang kemudian mengeluarkan rasa, ya, ini kemudian bisa menyebabkan sholatnya batal karena rasanya kemudian tertelan lagi pada saat sholat. Ya, ya. Nah, ini kelakuan Dani, kelakuan Inu, lalu itu kelakuan Ical. Ya, senangannya mesu, awas berhenti dari itu semua. Tapi dia, leren dia, wajah akut tuh air. Gimana habis wudhu kok kemudian karena dijahili temannya lalu mesu? Ya wudhunya tidak batal, cuma mesune masalah. Ayo dosa mesune. Karena meso itu yang menyebabkan dosa disertai dengan emosi. Kalau meso kok gak emosi, ya, itu yang membuat masalah. Ya, baik anak-anak sekalian.